Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada subuh yang berkah ini kita telah menegakkan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan beberapa menit ke depan untuk melaksanakan taklim rutin setiap hari Ahad. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, pada kajian yang lalu kita masih berbicara tentang masalah fikih munakahat. Pada hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Namun tentu sebelum membahas surah Al-Baqarah 226 dan 227, tentu terkait dengan dua ayat sebelumnya, yaitu 224 dan 225 ya. Sehingga pada hari ini barangkali kita akan membahas Al-Baqarah 224 sampai 227. Bapak rahimakumullah, pada ayat-ayat tersebut ya, kita mengetahui bahwa sesungguhnya syariat Allah itu diturunkan kepada manusia untuk kebaikan, kemaslahatan hidup ya, manusia di dunia dan akhirat. Dan syariat Allah itu penuh dengan nilai keadilan ya. Tidak ada ketentuan Allah atau syariat Allah itu yang berisi kezoliman, baik kezoliman dalam arti ya hubungan kita dengan Allah maupun kezaliman dalam arti hubungan sama manusia, sehingga Allah mengatur bagaimana cara menata hubungan baik dengannya melalui berbagai macam syariat ibadah ya. Juga mengatur bagaimana menata hubungan baik dengan sesama manusia, suami dengan istri dan sebaliknya, orang tua dengan anak dan sebaliknya, penguasa dengan rakyat dan sebaliknya. Semuanya itu Allah tuntun ya dengan syariatnya agar hidup manusia menjadi maslahat, menjadi baik, menjadi bahagia dan selamat barangkali, dan teratur, bahkan menjadi bersih, indah, damai begitu ya. Itulah syariat Islam, penuh dengan kesucian, penuh dengan keindahan, dan penuh dengan kedamaian, karena dia tadi itu berisi tentang keadilan ya. Keadilan bagaimana kalau kita tanamkan, kalau kita laksanakan itu jauh dari penganiayaan lah ya, tidak ada yang dianiaya, termasuk nanti akan kita bahas tentang ila ya. Ila ya, itu juga sebenarnya bagaimana itu memproteksi kehidupan berkeluarga ini sehingga tegak keadilan, tegak kemaslahatan, tegak kebaikan. Tidak ada di situ adalah unsur-unsur penganiayaan ya, antara ya hidup berumah tangga lah, hidup berkeluarga. Maka Islam turun dengan syariatnya untuk mengatur itu ya, bagaimana supaya tegak ya kemaslahatan tadi, tegak juga kebaikan, juga tegak keadilan di antara suami istri misalkan. Kemudian juga tentu banyak sekali tradisi-tradisi ya dulu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ya, peradaban lah yang luhur ya. Maka Islam datang dengan syariatnya, dengan sebuah peradaban yang luhur, yang agung, melalui syariat yang diturunkan kepada umat manusia ya. Misalkan kalau dulu misalkan perbudakan itu menjadi sebuah tradisi kehidupan masyarakat, maka Islam datang dengan menghilangkan perbudakan yang itu melalui mekanisme syariat ya. Itu secara gradual ya. Kalau dulu minuman keras menjadi sebuah budaya hidup masyarakat, Islam datang dengan sebuah peradaban yang agung sehingga menghilangkan bagaimana ya praktek-praktek atau budaya-budaya yang merusak itu, yang merusak generasi, merusak kehidupan itu hilang,
melalui mekanisme syariat diturunkan dengan keharaman misalkan apa tadi khamar tersebut. Dulu juga terdapat sebuah praktik ekonomi yang penuh eksploitatif ya, atau juga ketidakadilan seperti misalkan riba ya. Riba itu kan sebuah tradisi ya, ekonomi, tradisi muamalah lah orang-orang jahiliyah yang sudah mengakar, mendarah daging gitu, yang susah dihilangkan sebagaimana khamar tadi itu. Maka Islam datang dengan syariatnya bagaimana supaya tidak ada eksploitasi, tidak ada kezoliman ya, tidak ada juga tadi ya penghisapan lah dari kelompok ya, yang kuat ada kelompok yang lemah kan ya. Maka Islam datang dengan syariatnya, yaitu mengharamkan yang namanya riba misalkan, atau yang lain barangkali. Islam dulu itu ya di dalam masa jahiliyah praktek-praktek berumah tangga itu luar biasa, terjadi apa namanya ya superioritas kaum laki-laki terhadap kaum wanita ya. Contohnya misalkan ya, dulu saya pernah menyampaikan pada surah An-Nisa ya, ayat 21 ya, ayat 22 juga ya, 22 ayat itu bahwa ya seorang ya anak tiri ya yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya, maka anaknya mewarisi ibunya. Nah, ini kan sebuah praktik ya, apa budaya jahiliyah yang bertentangan lah dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai peradaban yang luput. Maka Islam datang membatalkan ya, budaya atau tradisi itu, bahwa tidak boleh ya, seorang anak ya mewarisi apa tadi ya istri bekas bapaknya. Nah, ini kan sebuah praktek jahiliyah yang Islam datang dengan ya meniadakan ya, juga dengan membatalkan tradisi-tradisi seperti itu. Termasuk juga di dalam masalah misalkan bagaimana seorang laki-laki ya, waktu jahiliyah itu banyak menyakiti kaum wanita ya, kaum wanita dengan cara misalkan ya dihinakan ya, punggungnya seperti punggung ibunya, ini bab jiar ya. Bahkan mungkin ada sebuah tradisi yang mana istri itu wanita itu digantung statusnya gitu. Ya, seperti misalkan ya di kasus itu ya didatangi tidak ya, kemudian diberikan hak-haknya tidak, tapi juga tidak diceraikan gitu. Ya, ini kan sebuah kezoliman gitu, penganiayaan terhadap kaum wanita, baik secara psikologis, secara fisik biologis dan lain sebagainya, secara sosial juga sebenarnya. Maka Islam datang ya, untuk ya, membatalkan tradisi-tradisi yang jahiliyah tersebut menuju ke sebuah kehidupan yang beradab, penuh peradaban yang. Dengan demikian para rahimakumullah ya, kita sudah banyak bicara kemarin tentang bagaimana Islam dengan syariatnya itu memberikan tadi kan rasa keadilan, rasa equality ya, persamaan kedudukan manusia di hadapan Allah. Juga ada tawazuniyah, yaitu keseimbangan ya, antara hak dan kewajiban yang tidak boleh dipisahkan, seimbang. Bagaimana keseimbangan juga Allah Islam tegakkan di dalam hidup berkeluarga antara suami istri dan sebaliknya dengan hak dan kewajibannya. Dan bagaimana juga Islam dengan keseimbangannya itu memberikan pada arahan agar kita tidak ya, saling menyakiti kan antara orang tua pada anak atau sebaliknya, dan suami pada istri atau sebaliknya. Inilah Bapak sekalian mengenai syariat yang kita dengar dari ya kajian-kajian kemarin ya, yang mana syariat itu betul-betul indah, memberikan keindahan, kesucian, kenyamanan, kemaslahatan, bahkan pada ujungnya menuntun kita pada keselamatan dunia sampai akhir. Jadi salah sekali kalau kita mendengar syariat Islam itu menakutkan gitu kan, sering begitu ya. Jadi orang itu kalau dengar syariat Islam itu potong tangan gitu, kisos ya. Nah, itu bukan itu saja, itu saja. Memang itu ada kaitan dengan fikih jinayah ya, dengan pidana Islam. Tapi sebenarnya yang namanya syariat itu adalah semua aturan Allah yang diturunkan ya, kepada manusia. Baik aturan itu yang menata hubungan baik manusia dengan Allah disebut ibadah ya, ibadah. Ada juga yang menata bagaimana hubungan baik dengan manusia dengan sesamanya ya. Baik dalam kaitan harta benda, dalam kaitan juga berumah tangga, dalam kaitan juga mungkin bertetangga, bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara, dalam kaitan juga tentang bagaimana
Ya, seorang meninggal dunia meninggalkan waris dan ahli waris, kan ada mawaris namanya kan, dalam kaitan dengan mengatur hubungan ya apa masyarakat agar terpelihara jiwa, terpelihara harta, itu kan dengan fikih jinayahnya kan. Nah termasuk juga bagaimana mengatur hubungan antara keluarga, itu fikih munakahan. Untuk itulah Bapak rahimakumullah, maka beruntunglah kita orang-orang yang beriman memiliki apa tuntunan dari Allah yang sempurna, yang lengkap, yang disebut dengan syariat Islam, yang mana saat itu mengatur manusia di sebuah aspek kehidupan, sehingga dengan melaksanakan itu syariat akan terwujudlah sebuah kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, yang damai, kehidupan juga yang maslahat ya, maslahat agamanya, maslahat juga kehidupannya, maslahat juga generasinya, maslahat juga kekayaan dan hartanya, dan akhirnya akan menuntun kepada keselamatan hidup di dunia sampai akhirat. Nah, di antara syariat Islam yang mengatur tentang bagaimana hubungan suami dan istri itu ada pada surah tadi, surah Al-Baqarah ayat 226 227 ya. Di mana di situ Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaq fa innallaha sami'un alim. Ini dua ayat ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim, orang-orang atau laki-laki suami-suami yang mengilah istrinya maka diberi tangguh 4 bulan. Kalau dia kembali pada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi kalau suaminya ingin mentalak istrinya, berazam, azam itu berazam, punya keinginan keras dalam diri dan hatinya untuk mentalak istrinya, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dua ayat ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan masalah ilah, al-ilah. Jadi ilah itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-halaf, al-yamin. Ya, ada saya kemarin menyampaikan bahasa ketika bab syikok ya, juga itu banyak sinonimnya ya, tentang ada an-niza, ada al-jidal, asy-syija. Sama dengan juga bahasa Arab tentang sumpah. Sumpah itu bahasa Arab itu banyak sinonimnya ya, muradifnya banyak. Di antaranya al-ilah itu artinya al-halaf atau al-qasam atau juga al-qasam al-yamin. Tiga itu. Ini sedikit saya tulis supaya lupa. Tiga. Apa? Al-halaf sebagai al-yamin. Yang ketiga, sama artinya sumpah. Tidak sumpah. Secara etimologi, secara bahasa, secara literal, al-ilah atau al-yamin. Al-yamin sama itu bahasa yang kaya artinya ada yang banyak. Nah, kadang-kadang boleh digunakan dalam artinya dalam khusus istilah dalam peperangan, dalam peradilan kita melihat ada namanya al-yamin. Dalam amal ada Obo, ada kata-kata yang
saya tidak pernah merasa minjam. Nah tentu yang kalau ada alat pembuktian ya, siapa nih yang benar nih? Satu proyek ini dua, kan lagi ya. Yang satu menolak. Mekanisme apa yang digunakan dalam menentukan sebuah kebenaran? Itu ada benar. Masa dua-duanya bohong Anda? Makanya yang pertama mengenai pengakuan. Pengakuan juga ya. Atau dengan kesaksian. Saksinya ya, itu orang saksi kan kepada pengawalan. Atau yang ketiga dengan al-bayyinah, yamin. Kalau nggak ada saksi, nggak ada pengakuan, maka dua mekanisme itu. Kalau al-bayyinah, al-bayyinah lil mudda'i wal yamin ala man ankar yamin. Tapi yang meminjamkan harus menunjukkan kwitansi legal ya. Terus menulis. Sebenarnya begitu juga. Jadi kalau kita minjem uang, ada orang minjem uang. Kalau kita itu tulis ya, kita kira maka kita ada pinjam meminjam, maka tidak ada tulis. Namanya al-bayyinah dalam bahasa apa? Bahasa amal. Al-bayyinah dari bagi alat bukti terjadi perselisihan. Maka nanti akan ditanya mana bukti bahwa Anda ingin pinjam uang. Barangnya ada sekian, dua sekian. Kalau nggak ada al-bayyinah, apa? Ini al-yamin, sumpah. Wal-yamin al-man'an. Maka sumpah nama Allah jadi alat membuktikan sebuah kebenaran perkara. Hanya di dalam perkara itu sumpah itu menjadi salah satu alat bukti yang memperkuat yang lain-lain. Ada itu pengakuan, ada syahadat, ya, ada al-bayyinah. Dan al-yamin, sumpah. Dan yang kelima ada namanya indikator. Indikatornya ya, itu betul-betul seperti orang ada perjuangan berokok itu gede. Tapi itu bukan satu-satunya alat untuk membuktikan, itu memperkuat. Tapi yang betul yang pertama yang kedua, pengakuan dan besar. Hanya kalau kita bertransaksi yang tadi ada kita terbukti dan ada syarat dibukti. Dan kalau kita agama itu hebat ya, mengatur bagaimana muamalah itu. Jadi kan tidak main kan, menggunakan menutup itu kan, kalau tidak ada kan perasaan, tulis negara gitu, itu tidak agama. Kita kita tadayantum hidayati ila ajalin bersama aktubu gitu. Ada orang-orang yang beriman kalau saling bertransaksi orang pasar akan berpegang pada waktu tertentu maka tulislah bahwa sama dengan pernikahan. Kenapa mesti ditulis? Dicatat ke negara untuk tarik itu cara itu untuk menghilangkan terjadi
Kalau nggak ada 4 saksi, maka harus saling melaknat, kan? Sumpah itu, sumpah demi Allah, aku bersumpah bahwa tuduhanmu adalah ya tidak benar, gitu. Kalau aku ya berdusta, maka laknat Allah atas diri. Itu kan sampai berapa? Sampai 4 kali, yang kelimanya itu sumpah. Sampai 4 kali bersumpah, yang kelimanya siap dilaknat. Itu sama dengan mubahalah tadi. Ketika memang ada sebuah fitnahan yang nggak bisa ya dibuktikan melalui pendekatan yang bersifat material ya, seperti saksi ya tadi ya, pengakuan nggak ada, kesaksian nggak ada ya dan sebagainya, maka dia bermubahalah dengan sumpah, demi Allah aku bersumpah tidak melakukan hal itu. Nah itu nanti ya yang kedua belah pihak ya juga bersumpah kan, ya, masing-masing siap untuk dilaknat oleh Allah. Ini sangat berat sebenarnya ya. Nah, itu agama ya menuntut itu sampai begitu. Karena memang ya kadang-kadang ada alat bukti yang susah ditemukan ya di dalam kasus-kasus kehidupan ini, seperti tadi kesaksian, pengakuan, al-bayyinah kan, kita putih lah. Nah makanya ada sumpah. Sumpah itu bisa dalam konteks kehidupan yang umum namanya mubahalah. Seperti mubahalanya ya Maryam juga ketika dituduh berbuat zina karena melahirkan Nabi Isa kan, alaihissalam. Sementara itu langsung dari Allah kan, tidak ada lebih. Nah, kemudian juga banyaklah mubahalah yang dituduh juga orang itu melakukan perbuatan keji, kemudian kepada Allah bersumpah dan sama-sama bersumpah, baik yang menuduh maupun yang dituduh. Kalau dalam masalah rumah tangga namanya li'an, apa Pak? Al-li'an, itu saling siap dilaknat antara suami istri. Ya. Suaminya mengatakan anak yang kau kandung ini bukan anakku, kata suaminya. Ih, ini anak kamu, kata gitu kan. Ya, ini kan mana yang benar kan? Atau dia langsung menuduh, ya, kau telah berbuat zina. Istrinya mengatakan tidak, aku masih menjaga kesucian diriku. Nah ini kan harus ada saksi, 4 orang saksi. Kalau nggak ada alat-alat bukti, maka ada sumpah. Namanya li'an, sumpah saling melak, sama dengan mubahalah tadi. Bapak sekalian, maka untuk itu, nah ilah ini, ya artinya sumpah, ya al-qasam, al-halab, al-yam. Secara bahasa, secara istilah, ilah adalah sumpah seorang suami, ya kepada istrinya, ya, untuk tidak menggaulinya, untuk tidak dekat-dekat dengannya. Ini mengenai sumpah. Jadi contohnya demi Allah, ya wallahi. Jadi ada 3 kata sumpah sekali. Wallahi Wallahi, ini jangan main-main dengan sumpah ya. Nanti ayat sebelumnya, nanti ayat 2 ayat sebelumnya saya menyampaikan. Wallahi billahi tallahi. Ta, ada wa, ada ba, ada ta. Ini kalau tiganya dipakai, ini berat gitu. Ada orang yang langsung sumpah itu wallahi billahi tallahi gitu. Ini 3 aja. Satu aja udah berat tuh. Wallahi. Ya, wallahi. Jadi biasanya itu sumpah. Jadi sumpah dengan menggunakan ya, kata Allah ya untuk tidak menggauli istri. Itu ilah namanya Pak. Jadi seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Contohnya la ujami'uka, wallah la ujami'uka, wallah la ma wata'tuki la wati biki, gitu ya. Jadi demi Allah aku tidak akan mendekati, menyentuhmu, atau tadi bersetubuh dengan. Nah ini pada asbabun nuzul ayat ini memang terjadi tradisi jahiliyah dulu, ketika seorang suami itu ingin ya udah nggak suka pada istrinya, digantunglah status istrinya, maka ya digauli tidak, kemudian diserai tidak, sampai setahun 2 tahun begitu dulu jahiliyah ya, jahiliyah. Gimana? Makanya itu Islam datang dengan syariatnya menegakkan keadilan, memelihara nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan tadi egalitarian kan, persamaan kedudukan laki-laki dan wanita dengan syariatnya.
Nah, ketika dulu itu suami bersikap semena-mena gitu kepada kaum wanita dengan menggantung statusnya dengan cara ilah, yaitu cara bersumpah, demi Allah aku bersumpah tidak akan menggaulimu mulai detik ini gitu. Ya, mulai poe ieu, poe minggu ieu nya. Dengekeun tah, mama, bapak moal newel deui ka maneh. Nah, udzubillah, jangan ya. Enggak boleh. Demi Allah, wallah ya. Demi Allah, saya tidak akan bersetubuh denganmu mulai hari ini. Nah, ini namanya ilah. Apa? Ilah. Makanya lilladzina yu'luna min nisaihim. Orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah kepada istri-istri mereka. Nah, kalau dulu itu Bapak sekalian, orang-orang jahiliyah itu bersumpah dengan nama Allah untuk tidak bergaul dengan istrinya, ya, maka mereka sesuanya aja, mau setahun, 2 tahun ya, digantung statusnya, ya, juga dibiarkan begitu. Maka Islam datang dengan aturannya, ya, untuk tadi ya, bagaimana memelihara hubungan yang baik, bagaimana menegakkan hak dan kewajiban yang seimbang, bagaimana memproteksi juga dan menghargai hak-hak kaum wanita. Ini dengan emansipasi wanita sebenarnya. Kalau kita bicara emansipasi, ini sebenarnya Islam datang dengan emansipatif ya, suatu aturan yang sangat emansipatif. Jadi jangan sampai dibalik-balik gitu ya. Sungguhnya Islam itu adalah agama yang emansipatif, sehingga mengatur, memproteksi hak-hak manusia secara seimbang, secara equal kan. Contoh dengan syariat ilah. Jadi, nah, bagaimana ilah itu? Tadi saya katakan ilah adalah sumpah. Yang kedua, ilah itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istri dengan kata-kata wallah la ujami'uka. Apa? Wallah la ujami'uka. Wallah la wati'uka. Jadi demi Allah aku tidak akan mencampurimu. Demi Allah aku tidak akan bersetubuh denganmu, kan? Atau tidak akan menyentuhmu. Nah, ini namanya ilah, Pak. Ibu sekalian ya. Al-ilah, ilah. Kemudian bagaimana hukum ilah itu? Ya tentu ini ada Bapak sekalian tidak boleh. Ini dosa. Karena Islam itu ya melarang kita untuk menyakiti diri kita, menyakiti kaum wanita, menyakiti orang lain, bahkan menyakiti makhluk Allah yang lain. Seperti apa? Fauna. Apa fauna itu? Binatang. Ya kan nggak boleh, Pak. Jangankan manusia, Pak. Semut aja nggak boleh dibunuh kan? Kecuali kalau memang membahayakan ya. Membahayakan, Pak ya. Membahayakan ya boleh, tapi tidak boleh dibakar kan? Kecuali kalau memang ya hanya itu caranya gitu. Contoh misalkan ular makhluk Allah boleh dibunuh, nggak membahayakan, tapi nggak boleh nggak boleh disiksa maksudnya, ya bunuh aja. Nah itu Islam itu. Bahkan kalau dalam berperang pun kita tidak boleh, dalam keadaan perang pun nggak boleh merusak tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang kan nggak boleh dibiarkan. Karena sesungguhnya semuanya punya apa Pak? Punya manfaat untuk keseimbangan ekosistem. Babi haram, tapi nggak boleh dimusnahkan. Dia punya fungsi tersendiri. Apa ya? Jadi semuanya punya fungsi tersendiri. Walaupun itu haram dimakan, maka nggak boleh kita memusnahkan, merusak lingkungan kita. Itu Islam. Apalagi hubungan sesama manusia gitu kan. Itu dijaga betul oleh Islam itu kan, keindahan dan juga keserasian. Nah, maka untuk itu Bapak sekalian tidak boleh kita ini menyakiti, baik menyakiti tadi makhluk Allah selain manusia maupun apalagi manusia, menyakiti suami istri ya, menyakiti istri suami, anak menyakiti orang tua. Kalau anak kan jelas itu, sampai begitu hebatnya kita dilarang menyakiti orang tua sampai nggak boleh mengatakan ini kan itu bayangkan. Jadi begitu Islam itu menjaga ya harkat martabat kemanusiaan untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan baik
Sampai-sampai anak nggak boleh mengatakan pada orang tua. Sekesal-kesalnya anak nggak boleh betul mengatakan pada orang tua. ya, ya, mama, papa, nggak boleh. Itu Islam itu. Sama halnya, ya, ketika istri pun tidak boleh tadi, ya, nusyud ya kemarin ya kepada suami. Nusyud nggak boleh. Itu kan dosa. Sama dengan suami. Nah ini, sama juga dengan suami. Semena-mena menggantung, menyakiti istri dengan cara ila tadi kan, dengan cara nah itu juga tidak boleh. Itu artinya bahwa begitu hebatnya syariat Islam itu menjaga perasaan, menjaga jiwa, menjaga hubungan manusia antar semua, baik orang tua dengan anak atau istri dengan suami. Sehingga ya seorang suami tidak boleh mengatakan wallah la ujabi, ya, demi Allah tidak akan aku menyampuri itu. Bapak Ibu sekalian, maka untuk itu maka hukum ilah itu hukumnya berdosa. Karena itu adalah sebuah kezaliman dan menyakiti hati wanita. Makanya bagaimana implikasi hukumnya? Memang tidak boleh. Nah, ketika seorang suami mengilah istrinya, Bapak rahimakumullah, maka hanya ada dua pilihan. Ya, diberi tangguh 4 bulan oleh Allah dengan dua pilihan. Yang pertama kembali, ya, mencabut lagi ucapannya itu, meminta maaf lah, maafin ya mama ya, apa tadi emosi, gitu kan? Gitu, mencabut dan kembali bahwa ya, apa yang disampaikan tadi tidak akan mencampurinya, dicabut ucapannya itu dan kembali kepada istri. Atau tidak mau kembali, maka 4 bulan itu harus mentalak istri. Jadi dikasih waktu berapa? 4 bulan. Kalau dulu kan zaman jahiliyah bukan 4 bulan, setahun 2 tahun ya dibiarkan aja gitu. Tidak ada penyelesaian lah. Jadi memang tuh disengaja bagaimana laki-laki itu menyakiti kaum wanita sehingga dengan cara ilatan digantung istrinya. Maka Islam datang dengan syariat ilah. Jadi laki-laki yang mengilah istrinya tadi maka diberi tangguh 4 bulan. Ya. Kalau dia kembali itu bagus kata Allah. Allah Maha Pengampun lah dan Maha Penyayang.